Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan, ini pertemuan kedua kita mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, akidah yang pertengahan, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang ini kita lanjut pas di pertemuan kedua ini setelah ucapan amma ba'du. Adapun setelah itu belum berikan muqaddimah singkat sebelum masuk ke poin pembahasan. Setelah belum memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyahadat 2 kalimat syahadat, bersalawat kepada nabinya, kemudian beliau bilang amma ba'du, adapun setelah itu, fahada i'tiqadul firqatin najiyah, maka ini isyarat ke buku ini yang beliau tulis setelahnya. Ini adalah i'tiqad, ya. I'tiqad itu secara bahasa dia bermakna al-jazm, sesuatu yang terikat kuat, sesuatu yang terikat kuat. Dan para ulama rahimahumullah, sebagian mereka menjelaskan pengertiannya secara istilah terkait dengan perkataan al-i'tiqad. Mereka bilang huwa hukmud dhihni al-jazimi fa in tabaqa fasahihun wa illa fafasidun. Jadi secara bahasa dia adalah al-jazm, sesuatu yang kuat, tertancap, tertanam, terikat. Adapun secara istilah dia adalah hukmud dhihni, hukum yang tidak kelihatan. Karena terkait dengan keyakinan orang tidak bisa kelihatan, tidak dilihat. Al-jazim yang kuat, jadi dia keyakinan yang kuat. Fa'in tabaqa, kalau sesuai dengan kenyataan, keharusan yang diharuskan oleh syariat, fasahih, maka itu keyakinan yang benar. Wa illa, kalau tidak sesuai dengan dalil, maka itu adalah keyakinan yang rusak. Jadi i'tiqad itu kata umum. Setiap orang yang memiliki keyakinan yang kuat namanya apa? I'tiqad. Setelah itu keyakinan ini benar atau tidak dilihat. Kalau sesuai dengan dalil, kita katakan itu sahih. Kalau tidak sesuai, maka kita katakan apa? Fasid. Iya. Ini makna i'tiqad. Ini kata beliau fahada, maka ini i'tiqad, keyakinan yang kuat, al-firqatin najiyah, keyakinan kuatnya al-firqatin najiyah, golongan. Kan al-firqah bermakna at-ta'ifah, kelompok, wal jamaah bermakna jamaah, itu al-firqah. Ini anak afwan, mohon agak luas sedikit. Kalau di akidah wasithiyah beda kalau lumatul i'tiqad. Kan lumatul i'tiqad dasar. Nah, di sini kita harus luas sedikit karena kita sudah naik tingkat. Sudah naik tingkat buku kedua. Jadi harus ada beda dari buku yang sebelumnya. Dulu kita enggak memaknakan luas apa itu i'tiqad. Padahal sebelumnya kita bahas juga lumatu al-i'tiqad. Cuman karena antum baru datang di tempat ini waktu itu, jadi kita enggak meluas. Kalau di sini agak luas sedikit karena sudah pembahasan yang buku kedua, dan juga alhamdulillah karena bahasanya antum juga sudah ada, jadi alhamdulillah mudah menerima apa yang dijelaskan. Ini adalah keyakinan al-firqah. Firqah maknanya apa tadi? At-ta'ifah, al-jamaah. Bermakna kelompok.
atau jamaah. An-najiyah. An-najiyah maknanya salimat minal halak wasyurur fid dunya wal akhirah. An-najiyah artinya yang selamat dari kebinasaan dan keburukan, apakah di dunia ataupun akhirat. Itu makna an-najiyah. Jadi bukan hanya selamat dunia atau bukan hanya selamat akhirat. Tapi ini adalah kelompok, keyakinan kelompok jamaah yang selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Selamat juga di akhirat. Dan siapa yang berpegang dengan i'tiqad al-firqatin najiyah ini, maka pasti memang akan selamat. Paham kan? Berpegang dengan keyakinan kelompok yang selamat. Yang diinginkan kelompok yang selamat ini adalah Nabi SAW dan para sahabatnya, bukan yang lain. Ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah. Keyakinan siapa itu? Maksudnya sahabat. Yang siapa yang berpegang dengannya pasti selamat. Dari mana kita tahu ini adalah keyakinan sahabat yang beliau tunjuk? Yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Rahimahullahu ta'ala. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam Shahihul Musnad, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di silsilah al-hadits as-sahihah. Katanya Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahud al-ihda awitnatain wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. Jadi dengan lafaz begitu ya. Yahudi Nasara juga terpecah menjadi 71 atau 72. Jadi antara Yahudi Nasara itu ada yang 71 saja, ada yang 72. Perawinya Nabi SAW membawakan ini tidak menjazam apakah Yahudi atau Nasara yang menjadi 31 atau 32. Wa taftariku ummati ala 73 firqatan. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Iya. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nabi SAW tidak menjelaskan yang selamat siapa. Nabi cuma mengabarkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71. Nasara terpecah menjadi 72. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian dijelaskan siapa yang selamat itu di riwayat yang lain lagi. Ada dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi juga. Tapi dari sahabat yang berbeda, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW menyebutkan inna man kana qablakum min ahlil kitab. Sungguh dari orang-orang sebelum kalian ada ahli kitab. Iftaraku ala tnataini wa sab'ina millah. Maka mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa innal ummata, dan sungguh umat ini, umat Islam, sataftariku ala 73 akan terpecah menjadi 73. Itnatan wasaba'una finnar. Ini titik nanti. Ini dibilang al-firqatun najiyah. 72 finnar, di neraka. 72 di neraka. Maksudnya diancam dengan neraka. Ada yang kekal. Kalau firqah itu dia berpegang dan berkeyakinan dengan hal yang membatalkan keislamannya. Karena orang yang terpecah dalam Islam, ada yang keluar dari Islam, ada juga yang tidak. Iya.
Semuanya diancam dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah. Dan satu di surga. Kata Nabi, wahiyal jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Itu dibilang tadi al-firqatun najiyah. Kelompok jamaah yang selamat. Siapa mereka? Ada dalam riwayat dikatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka di neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan semuanya di neraka kecuali satu, yang tadi al-jamaah. Siapa mereka? Karena al-jamaah ini setiap orang kalau tidak dijelaskan siapa dia, pasti akan mengaku kamilah jamaah itu. Kamilah jamaah itu. Sekarang Nabi menjelaskan siapa mereka dan apa cirinya. Kapanpun dia ada di atas ini, maka itulah al-jamaah itu. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa itu yang selamat ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi SAW, ini namanya faslul khitab, yang memutuskan semua pengakuan. Paham ya? Inilah pemutusnya. Nabi katakan, man kana ala mitli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah siapa yang berada di atas apa yang saya hari ini berada di atasnya. Dan para sahabatku. Paham ciri-cirinya itu? Seorang bisa saja mengaku, saya adalah al-jamaah itu. Sayalah yang selamat. Misalnya banyak orang bilang. Seperti misalnya anggaplah kita contoh. Jamaah LDI misalnya. Kan mereka mengaku dirinya al-jamaah itu. Semua selain mereka kafir. Karena diancam dengan neraka. Dipahami? Demikian pula Khawarij. Sama juga. Mereka mengaku mereka lah Khawarij dengan berbagai macam dia ganti-ganti namanya. Ya, dia ganti-ganti namanya. Semua mereka mengaku dialah al-jamaah. Dialah yang masuk surga. Pemutusnya ini kita timbang dengan timbangan syar'i, karena dia menyandarkan dirinya kepada apa? Syariat. Ketika ada yang menyandarkan dirinya kepada syariat, maka kita harus timbang dengan syariat pula, bukan dunia atau bukan pengakuan. Kita timbang. Apakah yang mengaku itu berada di atas yang Nabi berada padanya waktu hari itu? Waktu Nabi diutus selama 23 tahun. Ya kan? Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Wa ashabi, dan para sahabat. Kan kadang orang mengaku berpegang dengan hadis. Ya kan? Dia mengaku dirinya ahli sunnah. Tapi tafsir sendiri, bukan tafsirnya para sahabat. Harus ada ciri berikutnya. Dan sahabat Nabi. Berada di atas apa yang Nabi berpegang dengannya. Dan para sahabat. Yang dipahami oleh para sahabat. Inilah dibilang al-firqatun najiyah. Siapa yang berada seperti yang Nabi berada di atasnya. Dan para sahabatnya. Ini pemutus. Setiap yang mengaku, kita timbang. Karena kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaupun dia di buku dia di buku Al-Qawaidul Mutlaq, beliau bilang al-haqqu la yuzan birrijal. Yang benar itu tidak ditimbang dengan orang. Yang benar itu tidak ditimbang dengan orang. Kebanyakan kita sekarang ini di masa ini, kadang kita timbang yang benar dengan orang. Oh, masa tahu salah nah, dokter, prof. Itu berarti kita timbang apa? Kita timbang yang benar dengan apa? Yang dengan orang. Salah. Harus dibalik. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ar-rijal tuzan bil haq. Oranglah yang ditimbang dengan yang benar. Karena Nabi SAW yang menimbangnya ini. Semua orang bisa saja mengaku jamaah. Tapi siapa yang selamat? Yang ini.
Ini yang antum pegang. Walaupun antum sendiri, antum dikatakan al-jamaah. Antum dikatakan al-firqatun najiyah. Karena jamaah itu dijelaskan oleh para ulama seperti faedah yang saya dengarkan dari Ustadzul, al-jamaah itu diletakkan untuk dua. Ada jamaatul abadan, ada jamaah badan, maksudnya kita bersama di sini begini, menyatu badannya, bersatu. Ini namanya abadan, badan. Ada jamaah yang menyatu adalah keyakinan, yang ikat adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya, walaupun berarti yang kedua ini walaupun antum sendiri di kampung, terpencil, di pulau sekali. Tapi kalau antum berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat, maka antum dikatakan apa? Al-jamaah. Antum bisa paham ini? Ini namanya jamaah yang kedua. Bukan jamaatul abadan, tapi jamaatul i'tiqad. Iya, wasair. Jamaah keyakinan dan jalan di atas yang digariskan oleh Nabi SAW. Ini hadis yang disebutkan oleh penulis ini dalam riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Demikian Abu Daud dan At-Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tadi juga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, walaupun Syekh Mukbil dia dhaifkan lafaz yang kedua ini, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Tapi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala sahihkan lafaznya untuk menjelaskan itu, menjelaskan siapa al-jamaah tadi yang diinginkan oleh Nabi SAW. Untuk bisa paham ini hadis pemutus untuk seluruh yang mengaku. Untuk seluruh yang mengaku sebagai al-jamaah. Maka buku ini, kitab ini belum isyaratkan dari awal. Ada i'tiqad firqatin najiyah. Ini adalah keyakinan jamaah yang selamat. Jamaah yang selamat. Beliau bawakan nanti berdasarkan apa yang beliau pelajari, yang beliau kaji dari Al-Quran dan Sunnah di atas kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala, beliau simpulkan inilah keyakinan al-firqatun najiyah. Kalau kita berpegang dengannya, kita akan selamat. Tapi kalau kita keluar darinya, maka kita akan keluar dari jalan yang selamat. Dan para ulama menjelaskan telah salah di dalam memahami al-firqatun najiyah ini, beberapa orang banyak, dan kita tidak bisa hitung yang mengaku. Bahkan di negeri kita ini orang menyembah kubur, mereka bilang dirinya ahli sunnah wal jamaah. Iya kan? Mereka bilang dirinya apa? Ahli sunnah wal jamaah, tapi menyembah kubur. Menyembah kubur. Sekarang pengakuan ini benar atau tidak? Ya kita lihat, apakah Nabi pernah mengkeramatkan kuburan Nabi sebelumnya? Tinggalkan kita buat saja begitu. Bahkan Nabi SAW ingatkan, la'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Tempat beribadah. Dan juga Nabi SAW katakan, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Oleh karena itu kuburan Nabi SAW, kata Aisyah, tidak dinampakkan. Maksudnya tidak dibiarkan di tempat terbuka di luar. Karena kalau dinampakkan sekarang saja tidak dinampakkan. Gimana gilanya orang yang ke sana kalau antum pergi umroh. Ya. Seperti tidak sah umrohnya kalau tidak ke kuburan Nabi. Iya. Kalau tidak ke kuburan Nabi SAW. Jadi dia pergi umroh untuk kadang bukan karena umroh, tapi karena mau ziarah kubur Nabi SAW. Ini kesalahan. Ada Nabi SAW jelaskan tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kubur Nabi SAW. Kalau pas di sana kita ziarah boleh. Tapi untuk melakukan perjalanan khusus tidak boleh.
Tidak boleh. Ini yang perlu. Sekarang pengakuan itu benar atau tidak? Ya, didustakan oleh kenyataan. Didustakan oleh kenyataan. Ini kata beliau rahimahullahu taala, al-mansurah. Berikutnya. Ini adalah i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah, yang ditolong. Karena di antara sifat Thaifatul Mansurah, di antara sifat al-firqatun najiyah, dia adalah mansurah. Selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa Nabi SAW sampai hari kiamat. Sampai diangkatnya Al-Quran dari dada-dada kaum muslimin. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Terus menerus ada sekelompok dari umatku nampak di atas al-haq. Nampak di atas al-haq sampai datang perintah Allah, maksudnya hari kiamat. Wahum dhahirun, dalam keadaan mereka nampak. Dalam hadis Jabir bin Samurah dan Jabir bin Abdullah, tadi dari hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khalafahum wala man qadalahum hatta taqumas sa'ah. Kata Nabi SAW, terus menerus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas al-haq. Ini syaratnya ini, berada di atas al-haq. Dipahami kan? Kan ada di sana juga orang mengaku, saya ingat lewat kadang pengakuan orang, kita harus menjadi Thaifatul Mansurah. Yang mana itu? Ya ini yang kita yang khuruj. Kita yang khuruj. Ini Thaifatul Mansurah, pasti kita ditolong. Ingat Nabi katakan alal haqqi. Kelompok ini dari umat ini yang berada di atas al-haq. Apa itu al-haq? Yang tadi hadis sebelumnya. Yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat. Hatta la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khalafahum, orang yang menyelisih mereka. Ini kalau orang berada di atas al-haq, tidak peduli. Mau semua orang menyelisihinya, tidak ada masalah. Karena dia yakin di atas apa yang dia pegang berupa Al-Quran dan Sunnah. Walaman qadalahum, tidak pula orang yang merendahkan dan menghinakan mereka. Ya, hatta taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Inilah yang dibilang at-Thaifatul Mansurah. Kelompok yang ditolong sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menjelaskan siapa ini at-Thaifah ini, siapa kelompok ini, yang tadi itu tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka dan orang yang menghinakan dan merendahkan mereka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadhihi at-Thaifah hum ahlul ilm. Kelompok ini maksudnya ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, alim ulama. Dipahami ini, bukan orang-orang bodoh yang mengaku. Dipahami kan? Iya. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, illam yakunu ahlal hadits fala adri manhum. Kalau bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi kalau bukan mereka. Maksudnya Imam Ahmad mengatakan bahwa at-Thaifatul Mansurah ini adalah ahlul hadis. Orang-orang yang berpegang dengan hadis Nabi SAW. Dipahami ini? Kalau Imam Al-Bukhari bilang mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Imam Ahmad bilang mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini di antara yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad makna dari ucapan Imam Ahmad tadi. Siapa maksudnya ahli hadis? Ya, apakah orang yang beramal dengan hadis atau berpegang dengan hadis atau bagaimana? Kata Al-Qadhi Iyad, inna ma'arada Ahmad ahla sunnah wal jamaah.
wa man ya'taqidu madhhab ahlil hadits. Kata Imam Al-Qadiyat, yang diinginkan oleh Imam Ahmad adalah ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang yang berkeyakinan seperti keyakinan ahli hadis. Seperti keyakinan ahli hadis. Antum tahu kalau ahli hadis, tidak peduli walaupun orang bilang apa, yang penting ini hadis Nabi. Itu kalau keyakinan apa? Ahli hadis. Bahkan Imam Ahmad semasa beliau sebelum datang Imam Syafi'i, sebelum beliau ketemu dengan Imam Syafi'i, beliau katakan kami tidak tahu pemahaman dari hadis kecuali setelah bertemu dan berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i. Mereka berpegang pokoknya hadis bilang begini, itu yang dia pegang. Tidak berdalil dengan pemahaman yang dipahami dari hadis, tidak. Mereka dulu seperti itu. Itulah at-Thaifatul Mansurah, yang berpegang dengan apa yang Nabi SAW pegang. Yang berpegang dengan apa yang Nabi SAW pegang. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala. Kemudian ila qiyamis sa'ah. Mereka adalah al-firqati, ini adalah i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Karena tidak akan pernah putus di umat ini orang yang berpegang dengan al-haq sampai hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang memperbaharui sebagai mujaddid. Agama ini ketika orang sudah jauh berselisih, pasti Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang mentajdid, memperbaharui keyakinan al-firqatun najiyah. Karena tidak ada lagi nabi yang akan diutus, sisa para ulama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Mukbil, disahihkan oleh juga Al-Iraqi, Ibn Hajar dan yang lainnya, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, maksudnya memunculkan untuk umat ini di setiap 100 tahun, di setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agama ini, yang berkeyakinan dan keyakinan yang benar. Seperti ini ketika sebelum masa kita ini orang-orang jauh dari Islam, muncullah Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kita rasakan sampai sekarang ini. Belum 100 tahun. Sekarang kita sudah mulai samar-samar lagi. Ya kan? Banyak pengakuan. Tapi kita pasti akan datang nanti suatu masa lagi. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang akan memperbaharui, membawa agama yang benar. Ini di setiap 100 tahun. Di setiap 100 tahun. Pasti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi bukan berarti ada kosong ini. Di perjalanan 100 tahun dari yang benar. Enggak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lan tahlul ard min qa'imin lillahi bihujjatih. Bumi ini tidak akan kosong dari orang yang tegak menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali setelah tidak ada lagi orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi di bumi ini Allah, Allah. Dari kapan tidak ada lagi orang yang bilang Allah, Allah? Sudah. Tidak ada lagi hari kiamat. Maka hadis ini memberikan semangat untuk kita untuk
Iya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadis-hadis seperti ini memberikan semangat untuk kita belajar agama. Iya kan? Kadang banyak orang takut hari kiamat, tapi tidak mau belajar. Kalau dia belajar, selama dia punya ilmu, masih berzikir, tidak akan ada hari kiamat. Belum akan ada hari kiamat. Kan hari kiamat, selama masih ada orang yang bilang Allah, Allah, tidak akan ada hari kiamat. Tidak akan ada hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ditanya mata saat kapan hari kiamat, Nabi cuma tanya balik, ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Iya, sampai hari kiamat. Dan hari kiamat itu tegak di atas syirorul khalq, makhluk yang paling buruk, tidak ada lagi ingat kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu illa ala syiroril khalqi hum syarru ahlil jahiliyah. Tidak akan ada hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada makhluk-makhluk yang paling buruk. Mereka lebih buruk daripada jahiliyah. Mereka lebih buruk daripada orang jahiliyah sebelum munculnya Islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya, agama ini, keyakinan yang benar tidak akan pernah hilang. Walaupun banyak menyelisihinya, walaupun banyak merendahkan. Ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah yaitu al-firqatin najiyah tadi, al-mansurati ila qiyamis sa'ah, yang akan selalu ditolong sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah siapa? Ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah secara bahasa at-tariqah. Ya, sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan atau cara. Iya, jalan. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'inya, sunnah secara syariat, menurut syariat, kita wajib ikut sunnah. Apa maksudnya? Ketika ada orang bilang kita wajib ikut sunnah, menurut istilah luasnya, bukan dirinciannya dalam masalah fikih. Kalau lawan dari wajib, sunnah artinya bukan wajib. Dipahami ini? Ini sunnah lawan Quran. Dipahami ini? Karena sunnah itu banyak pandangannya. Ada sunnah dilihat dari sisi Al-Quran, ada sunnah dilihat dari wajib. Dipahami ini? Ini makna sunnah secara umum, secara syariat. Hi aqwalun Nabi SAW, wa af'aluhu, wa takriratuhu. Sunnah secara syar'i adalah ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan apa yang dibenarkan oleh Nabi SAW di masanya. Itu dianggap sunnah Nabi. Nabi ucapkan, itu sunnah. Nabi lakukan, itu sunnah. Dan Nabi benarkan hal itu terjadi di masa beliau. Dan Nabi benarkan, maka itu juga sunnah Nabi SAW. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Ini makna sunnah. Dinamakan ahli sunnah karena mereka bersandar kepada sunnah. Dikatakan ahli sunnah karena mereka bersandar kepada sunnah Nabi SAW. Paham kan? Berupa ucapan, perbuatan, dan pembenaran dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Berbeda dengan ahli bid'ah. Jadi ahlu sunnah dinamakan ahlu sunnah karena mereka bersandar kepada Nabi SAW. Kepada sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ciri-ciri ahli bid'ah, mereka kadang bersandar kepada orang yang mengatakannya. Seperti siapa misalnya? Jahmiyah. Ya kan? Bersandar kepada apa Jahmiyah? Ya, orang Jahm bin Safwan, ya kan, yang mengucapkan pendapat ini. Ada juga bersandar kepada keyakinan.
ucapan yang dia ucapkan seperti Qadariyah, Murji'ah. Tahu kan? Itu kan bersandar dengan keyakinan ucapannya. Murji'ah artinya dia singkirkan amalan dari keimanan. Dia singkirkan makna iman dari apa? Beramal. Iman, amal bukan dari keimanan. Itu di luar daripada keimanan. Diambil dari ucapannya. Ada juga mereka bersandar kepada perbuatannya, bukan ucapannya. Seperti Rafidhah, Khawarij. Khawarij paling terkena. Khawarij. Kenapa? Dilihat dari perbuatannya. Mereka keluar dari pemerintah yang sah dari perbuatannya. Ini Khawarij. Sementara ahli sunnah, mereka bersandar kepada ahli sunnah, ahlul hadith, bersandar kepada Nabi SAW. Ya, wal jamaah. Kalau al jamaah, al firqah tadi maknanya at-taifah adalah al jamaah. Al jamaah maknanya apa? Al firqah. Iya. Dan yang diinginkan dengan al jamaah adalah sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan berpegang dengan jamaah Nabi SAW dan para sahabat itu adalah suatu kewajiban. Banyak sekali dalil dari Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, inna yadallahi al jamaah. Sungguh tangan Allah Subhanahu wa taala di atas al jamaah. Demikian pula dari hadis Abu Dar secara marfu juga kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian bersama al jamaah. Al jamaah di sini maksudnya bukan jamaah yang didirikan oleh orang. Maksudnya al jamaah di sini siapa? Ashabun Nabi SAW. Nabi SAW wa ashabuhu. Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi jangan sampai ada yang membawa alaikum bil jamaah. Dia berdalil dengan kelompoknya. Wajib kalian tetap bersama jamaah. Maksudnya apa? Jamaah kita ini. Iya. Aduh, bisa paham ini? Bukan. Jamaah di sini adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya. Iya. Kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Innallaha lam yajma' ummati illa ala hudan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Kecuali di atas petunjuk. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang pisah dari jamaah. Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, man faraqal jama'ata shibron faqad qala ribaqatal islam min unuki. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Dari lehernya. Ini yang mengharuskan kita berpegang dengan al-jamaah. Kelompok Nabi SAW, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka lah yang selamat. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan selamat, yang akan beruntung. Ini yang beliau katakan wahwal imanu billah. Ini sudah mulai ini, kita akhirkan besok. Ini kata beliau adalah i'tiqad al-firqatun najiyah al-mansurati ila qiyamis saah ahli sunnah wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Setelah itu belum masuk. Wahwa dia adalah, maksudnya i'tiqad mereka adalah di sini. Keyakinan mereka adalah ini setelahnya. InsyaAllah kita ambil lagi, lanjut di pertemuan besok. Ya, InsyaAllah.